Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah dengan NIM 19070260119 dari kelas Gizi 5A UIN Wali Songo Semarang. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurnia Santi. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai salah satu penyakit yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, yaitu penyakit stroke. Bagi teman-teman semua sudah tidak asing lagi bukan mengenai penyakit stroke ini? Untuk informasi lebih lanjutnya, yuk tonton video ini sampai selesai ya. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian dari stroke. Apa itu yang dimaksud dengan stroke? Jadi stroke merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak dapat mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian otak akan mati. Kondisi ini juga dapat menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, stroke juga dapat diartikan dengan suatu kondisi yang gawat darurat yang perlu ditangani secepat mungkin karena sel otak dapat mati dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko penyakit stroke. Selain penyakit stroke, faktor resiko ini juga dapat meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung. Adapun faktor-faktor ini yang pertama yaitu dari faktor kesehatan seperti riwayat penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, sleep apnea, ataupun pernah mengalami serangan jantung sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu dari faktor gaya hidup, di mana faktor ini terdiri dari beberapa kebiasaan seperti kebiasaan merokok, kurangnya olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, serta kecanduan alkohol. Selain itu juga ada faktor lain seperti faktor keturunan, di mana orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penyakit itu juga. Dan dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki resiko stroke lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang-orang yang berusia lebih muda. Terjadinya stroke pada seseorang tidak terlepas dari adanya penyebab, di mana penyebab stroke ini dibedakan menjadi dua, yaitu pecahnya pembuluh darah dan penyumbatan pembuluh darah. Berdasarkan penyebabnya, stroke dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Untuk stroke iskemik sendiri merupakan suatu kondisi stroke yang terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia, di mana stroke iskemik dibagi menjadi dua bagian, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Sedangkan untuk stroke hemoragik merupakan suatu kondisi stroke yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi seperti hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik ini juga terdiri dari dua macam, yaitu pendarahan intracerebral dan subarachnoid. Terjadinya stroke pada seseorang juga ditandai dengan beberapa gejala. Nah, kalian semua sudah tahu belum apa saja gejala yang mungkin muncul pada penderita stroke ini? Jadi, pada dasarnya setiap bagian otak itu mengendalikan bagian tubuh yang berbeda-beda. Jadi, gejala stroke juga tergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat keparahannya, sehingga gejala atau tanda stroke bisa bervariasi pada setiap orang. Namun, pada umumnya stroke ini muncul secara tiba-tiba. Terdapat tiga gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali. Yang pertama yaitu salah satu wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Yang kedua yaitu tidak mampu mengangkat salah satu lengan.
karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga akan mengalami kelemahan. Dan yang ketiga yaitu ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Untuk beberapa gejala lainnya yang dapat ditemui pada penderita stroke ini, yang pertama yaitu mual dan muntah, sakit kepala yang hebat secara tiba-tiba disertai kaku pada leher dan pusing yang berputar atau vertigo. Yang ketiga yaitu penurunan kesadaran. Yang keempat sulit menelan atau disfagia sehingga mengakibatkan tersedak. Yang kelima yaitu gangguan keseimbangan dan koordinasi, dan yang keenam yaitu hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Terdapat sebuah singkatan yang dapat mudah diingat untuk mengetahui gejala-gejala atau tanda dari penyakit stroke yang diberikan oleh Kemenkes, yaitu segera ke RS. Apa itu segera ke RS? Senyum tidak simetris, gerakan separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, bicara pelo atau tidak jelas, K. kebas atau baal, R. rabun, dan S. sakit kepala hebat. Untuk penyakit stroke yang semakin parah, pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya komplikasi, di mana sebagian komplikasi ini dapat berakibat fatal. Salah satu komplikasi yang diakibatkan terjadinya penyakit stroke yaitu deep vein thrombosis, di mana setiap orang akan mengalami penggumpalan darah di tungkai yang mengalami kelumpuhan. Kondisi ini terjadi akibat terhentinya gerakan otot tungkai, sehingga aliran di dalam pembuluh darah vena tungkai terganggu. Hal ini meningkatkan resiko untuk terjadinya penggumpalan darah. Penyakit stroke ini apakah bisa ditangani? Jawabnya tentu bisa. Lalu bagaimana cara menangani penyakit stroke tersebut? Terdapat sebuah informasi, yaitu inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengingat langkah-langkah dalam pencegahan penyakit stroke, yaitu ayo tangani penyakit stroke dengan cepat dan tanggap. Sekali lagi, ayo atasi penyakit stroke dengan cepat dan tanggap. Lalu apa yang dimaksud dengan kata cepat dan tanggap tersebut? Kita mulai dari kata cepat. Cepat terdiri dari dua kata, yaitu cerdik dan patuh, di mana cerdik merupakan suatu kata yang berarti langkah yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencegah atau menghindari penyakit stroke. Adapun cerdik tersebut merupakan singkatan dari C kesehatan secara berkala, E enyahkan asap rokok, R rajin berolahraga, D diet sehat seimbang, I istirahat yang cukup, dan K kendalikan stres dengan baik. Sedangkan untuk patuh merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah menderita penyakit stroke agar penyakit itu tidak lebih parah dan membantu untuk menanganinya atau dalam penyembuhannya, di mana kata patuh ini merupakan singkatan dari P periksa dan patuhi anjuran dokter, A atasi penyakit dengan tepat, T tetap melakukan diet sehat seimbang, U upayakan olahraga dengan benar, dan H hindari asap rokok dan alkohol. Agar langkah-langkah tersebut dapat berjalan secara efektif, diperlukan sebuah konsep, yaitu tanggap. Apa yang dimaksud dengan tanggap? Tanggap terdiri dari singkatan TANG, yaitu tangani penyakit dengan cepat, G gali informasi tentang penyakit stroke dan gali dukungan dari berbagai pihak agar tidak patah semangat dalam menghadapi penyakit atau mengatasi penyakit, dan P yaitu patuhi anjuran dokter ataupun saran yang telah disebutkan tadi. Setelah terkena stroke, biasanya seseorang itu akan memiliki nafsu makan yang buruk, karena kesulitan mengunyah dan menelan, sensitif terhadap rasa nyeri, hingga kesulitan menggerakkan bagian tubuh dapat mengganggu nafsu makannya. Jadi penderita stroke jika terus-menerus mengikuti selera makan yang tak kunjung datang, maka asupan nutrisi untuk tubuh itu akan semakin berkurang dan penderita stroke akan merasa lemas dan tidak bertenaga. Untuk mengatasi penderita stroke dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan mengonsumsi makanan yang bertekstur lembut. Yang kedua, makan makanan sehat dengan aroma yang sedap. Yang ketiga, sajikan makanan yang memiliki warna menarik. Yang keempat, konsumsi
mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori sebagai cemilan sehat, dan yang kelima yaitu memotong makanan dalam ukuran kecil agar mudah untuk dikunyah. Terdapat beberapa makanan yang dianjurkan untuk penderita penyakit stroke, yaitu seperti sayuran dan buah-buahan, jeruk, apel, pir, bayam, ataupun brokoli. Yang kedua yaitu biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan tinggi serat seperti roti gandum, wortel, dan kacang merah. Yang ketiga yaitu daging ikan minimal 2 kali dalam seminggu, sebab asam lemak omega 3 dalam ikan terbukti mampu menurunkan resiko stroke. Contohnya seperti tuna, ikan teri basah, lele, dan nila. Yang keempat yaitu daging sapi dan unggas tanpa lemak atau kulitnya. Dan yang kelima yaitu produk susu rendah lemak seperti yogurt bebas lemak untuk membantu menurunkan tekanan darah. Namun, di samping makanan yang dianjurkan tersebut juga terdapat makanan pantangan yang harus dihindari oleh penderita stroke, yaitu seperti makanan instan atau dalam kemasan. Karena makanan instan ini kebanyakan mengandung natrium nitrat ataupun nitrit, di mana natrium nitrat dan nitrit ini dapat merusak pembuluh darah karena dapat membuat arteri mengeras dan menyempit yang mengakibatkan penyakit jantung dan meningkatkan resiko stroke untuk kambuh. Yang selanjutnya yaitu makanan tinggi gula. Konsumsi gula yang berlebihan dapat merusak pembuluh darah serta mengakibatkan obesitas. Jika kedua hal ini terjadi, bukan tidak mungkin stroke itu akan kembali menyerang. Selain itu, makanan yang harus dihindari lagi yaitu makanan tinggi garam. Karena makanan tinggi garam ini mengandung natrium yang dapat memicu lonjakan tekanan darah. Bila tidak dikendalikan, seseorang akan rentan mengalami hipertensi yang bisa memicu stroke untuk datang kembali. Yang tak kalah pentingnya yaitu harus menghindari makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Adapun lemak jenuh ini harus dihindari karena lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam tubuh, di mana LDL yang berlebihan di dalam tubuh dapat mengakibatkan penumpukan lemak di arteri. Hal ini dapat menghambat aliran darah ke jantung dan ke otak sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Selain itu, lemak trans juga harus dihindari karena lemak trans telah terbukti dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit, salah satunya yaitu penyakit stroke. Dan yang terakhir yaitu makanan yang harus dihindari yaitu minuman yang beralkohol, karena alkohol terbukti dapat meningkatkan tekanan darah yang menjadi salah satu faktor resiko stroke. Terdapat sebuah diet yang diberikan khusus kepada penderita stroke dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan energi dan zat gizi pasien stroke. Yang kedua yaitu memberikan makanan sesuai dengan kondisi pasien stroke dan mencegah terjadinya dehidrasi. Adapun untuk syarat pemberian diet ini yaitu energi diberikan cukup sesuai dengan kebutuhannya. Untuk proteinnya yaitu 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Lemak cukup yaitu 20 sampai 25%, kolesterol kurang dari 200 mg per hari. Untuk karbohidratnya yaitu 60-70% kebutuhan energi. Untuk serat yaitu 25-30 gram per hari. Vitamin, mineral, air cukup. Bentuk makanan disesuaikan dengan pasien dan porsi kecil tapi sering. Untuk jenis diet pada pasien penderita stroke terdapat 2 jenis, yaitu diet stroke 1 atau fase akut, di mana diet ini diberikan selama 24-48 jam, yaitu untuk pasien fase akut apabila ada gangguan fungsi menelan. Bentuk dari diet ini yaitu makanan cair kental atau kombinasi dengan cair jernih yang diberikan melalui oral atau NGT, tergantung pada kondisi penderita stroke. Yang kedua yaitu diet stroke 2 atau fase pemulihan, di mana diet ini diberikan ketika pasien telah melewati masa akut. Dan untuk bentuk makanannya yaitu kombinasi jernih, cair, kental, saring, lunak, dan biasa. Berikut ini merupakan contoh dari diet pasien penderita stroke.
Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi adalah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Ayo, jaga kesehatan karena hidup hanya sekali, maka jadikan hidup itu berarti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.